Halo pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama dengan narasumber ternama dan juga berkompeten. Bersama saya Adiste Cynthia, inilah Investor Daily Talk selengkapnya di IDTV, Inspirasi Investasi. Pemirsa, saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk menghadirkan pemerataan akses telekomunikasi di Indonesia. Apalagi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membuat persebaran masyarakat di Indonesia ini tidak merata. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jaringan pun tidak merata dan juga masih terpusat di Pulau Jawa. Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi atau APJATEL, cakupan infrastruktur telekomunikasi Indonesia ini baru mencapai 30% dari 514 kabupaten dan juga kota. Hal ini merupakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi di tanah air. Tentunya dibutuhkan kolaborasi dan juga campur tangan negara untuk menghadapi tantangan ini dan melancarkan transformasi digital. Kemenkominfo mencatat bahwa wilayah Indonesia yang tercakup internet baru mencapai 78%. Penetrasi internet itu diproyeksikan akan meningkat seiring dengan beroperasinya satelit Republik Indonesia Satria 1 dan juga penambahan Base Transceiver Station atau BTS 4G. Harapannya wilayah yang terlayani oleh internet ini sudah 100% pada 2024. Ya, dan lebih jauhnya kita akan berbincang bersama dengan Usman Kansong, Dirjen Informasi dan juga Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, dan juga Sarwoto Atmo Sutarno, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Mastel. Sudah hadir di studio, ada Pak Sarwoto dan juga kita terhubung secara daring begitu ya dengan Pak Usman. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik. Baik, Pak Usman, ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga dalam sehat selalu ya keadaannya. Nah, ini saya mau ke Pak Sarwoto terlebih dahulu. Kita awali dengan akses telekomunikasi terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya pemerataannya di Indonesia saat ini, Pak? Ya, Indonesia itu menganut rezim di mana awalnya itu kan akses telekomunikasi itu oleh pemerintah dalam waktu itu Perumtal lah, kira-kira 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Nah, sekarang begitu dilepas ke pasar, maka anggota Mastel lah yang sekarang mengerjakan pemerataan akses itu ke seluruh tanah air, tetapi di dalam rezim yang bersifat market gitu. Artinya ada persaingan di sana, sehingga kalau bisa bicara tentang telekomunikasi operators itu banyak sekali, waktu itu bahkan 11. Nah, hari ini kita tinggal mungkin akan menjadi 4 saja operator yang akan saling berkonsolidasi. Mereka bersama-sama menjalankan tugas untuk memeratakan saat ini jaringan internet ya ke seluruh tanah air dengan pendekatan market gitu. Nah, tentu karena tadi disampaikan tanah air kita itu terdiri dari 17.000 pulau, ada 400 lebih kabupaten kota belum kecamatannya dan seterusnya, maka ada istilah yang namanya daerah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan terbelakang. Ya, dan ini kalau diserahkan kepada operator yang tadi berbasis bisnis, tidak mau mereka. Nah, oleh karena itu untuk pemerataan sampai dengan 100% jangkauan sinyal internet ke penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi itu. Nah, pemenuhan itu ada melalui mekanisme yang namanya Universal Service Obligation. Itu iuran dari para penyelenggara juga, karena dia tidak mau di daerah terpencil, ya ngiur aja lah agar duitnya dikumpulkan dan pemerintah membangun. Nah, saat ini seperti itu. Oke, kita coba ke Pak Usman. Kalau dari sisi pemerintah sudah berapa persen nih Pak pemerataan akses telekomunikasi di Indonesia? Ya, jadi kalau yang dimaksud itu internet ya, kalau yang dimaksud dengan internet
kita ini sudah 78%. 78% masyarakat Indonesia yang sudah punya akses komunikasi berbasis internet. Ya, kalau telekomunikasi dalam arti di luar internet tentu lebih besar lagi, ya lebih besar karena misalnya masih ada masyarakat kita yang tidak bisa atau enggan atau secara sadar memilih tidak berkomunikasi lewat internet. Ya misalnya ada yang masih memakai HP untuk kepentingan berbicara, bertelepon atau mengirim teks begitu. Nah, jadi saya kira ya angkanya bisa di atas 78% kalau jaringan telekomunikasinya ya, jaringan telekomunikasinya ya. Di Papua itu masih ada yang memakai 2G misalnya, ya memakai 2G. Kalau 3G kan memang sudah dihapus ya oleh pemerintah begitu. Nah, sehingga kalau keseluruhan ya lebih dari 80% barangkali ya datanya. Oke, sudah lebih dari 80%. Tapi kalau kita lihat nih, kalau di gambar juga terlihat di layar, ini bahwa di beberapa posisi atau beberapa daerah di Indonesia ini kan kita sudah menerapkan semua serba online. Bahkan ujian untuk sekolah saja sudah online. Tapi masih ada beberapa teman-teman dan juga anak-anak kita yang kalau mau mengakses internet itu harus naik ke atas bukit dulu dan juga aksesnya susah seperti itu, Pak. Bagaimana ini kendala apa yang sebenarnya terjadi secara hard infrastruktur ataupun soft infrastrukturnya, Pak? Ya, jadi ini memang kendala yang pertama tentu saja adalah kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam. Dari barat ke timur, konturnya itu variatif sekali. Ya, dan karena itu untuk memeratakan jaringan ini kita menggunakan berbagai teknologi yang tersedia ya, ada fiber optik, ada microwave dan juga satelit. Nah, satelit ini sebetulnya salah satu upaya juga ya untuk mengatasi persoalan jaringan telekomunikasi di wilayah-wilayah 3T. Ya, karena posisinya yang apalagi dia yang high Earth orbit begitu, bisa menjangkau secara lebih luas. Sekarang juga ada yang LEO, low Earth orbit, misalnya seperti yang dimiliki Starlink, ini sebetulnya bisa mengatasi itu kendala pertama. Yang kendala kedua tentu adalah terkait dengan penyiapan anggaran. Ya, anggarannya ini kan besar, ya besar sekali. Karena itu pemerintah punya sejumlah mekanisme untuk mengadakan anggaran. Ya misalnya ada mekanisme KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha, misalnya dalam penyiapan satelit Satria 1 kemarin. Kemudian juga tadi yang disampaikan dengan mekanisme USO, ya ini bisa kita atasi. Nah, yang saya kira yang ketiga juga terkait dengan ya kompetensi kita juga begitu ya, yang harus terus kita tingkatkan, ya kita tingkatkan dalam memeratakan telekomunikasi di Indonesia ya, karena mungkin dengan temuan-temuan baru, teknologi baru kita bisa mengatasi ini ya begitu. Baik, tadi ada kondisi geografis yang kemudian mempersulit keterjangkauan antar daerah. Kalau dari Pak Sarwoto sendiri, bagaimana Pak, apa kuncinya yang bisa membantu kita dalam meratakan akses internet ini? Ya, pertama sebelum kita bicara teknikal ya, kita mesti mengerti dulu tujuan kita menggelar jaringan itu apa itu. Karena kita semua ini di industri maupun pemerintah itu percaya bahwa contoh ada suatu studi kalau digitalisasi itu naik 10%, maka dia akan berkontribusi kurang lebih 0,75% dari produk domestik bruto. Jadi itulah yang sebenarnya kita kejar agar kemakmurannya itu terakumulasi gitu ada. Nah,
Kemudian kalau kita membicarakan tentang pemerataan, ya seharusnya seperti itu. Karena hari ini yang namanya produksi di daerah 3T itu kurang informasi. Ya kan, seperti nelayan menangkap ikan tangkapannya, terus bagaimana mendekatkan itu ke pasar. Jadi kalau dia tahu bahwa hari ini ikan jenis ini lagi naik, mungkin dia bisa membuat antisipasi agar terjadi suatu nilai tambah yang lebih besar. Nah, untuk ini digitalisasi penting sekali. Nah, kemudian melangkah ke arah teknisnya, bagaimana tuh di daerah 3T yang memang negeri kita seperti itu. Betul. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Usman bahwa pilihannya nggak ada cara lain selain teknologi. Dan teknologi ini berkembang pesat sekali, bahkan ada istilah BTS darat mau diganti BTS langit. Itu kan seperti kita ini biasa bangun berat, mendirikan tower, memasang fiber optik yang berkilo-kilometer. Sekarang dengan adanya satelit langsung ke lokasi yang bersangkutan. Walaupun memang ada juga keterbatasannya, misalnya kan soal kapasitas, ya kapasitas fiber optik tentu lebih besar dibandingkan dengan satelit. Oke. Nah, tadi kalau bicara soal tower gitu ya, Menara Telekomunikasi Indonesia, Pak Usman, sampai saat ini datanya udah ada berapa, Pak, di Indonesia saat ini penyebarannya? Data apa itu? Menara BTS. Telekomunikasi, Pak. Ya, BTS. Oh ya, kalau BTS ini kan kita punya program ya, percepatan transformasi digital, salah satunya adalah menyelesaikan pembangunan BTS di berbagai kota ya. Kita berharap di tahun ini, akhir tahun ini yang tinggal menghitung hari ya bisa ya kurang lebih ya 5.000-an ya bisa kita ini kan. Ini kalau secara keseluruhan tentu sudah lebih dari itu ya, lebih dari itu. Ini program yang harus kita laksanakan, kita selesaikan. Ya di tahun depan 5.000 lebih BTS yang harus kita bangun ya total ya keseluruhan. Jadi ada tambahan 600 sekian BTS di tahun depan yang harus kita bangun ya, kita bangun. Tetapi nanti dengan adanya satelit Satria yang akan beroperasi mulai akhir bulan ini ya, insya Allah tanggal 20-an ya, tapi memang masih parsial, masih beberapa GBPS ya, Pak Sarwoto paham begitu ya, nanti berangsur-angsur akan sempurna ya kapasitas yang bisa dia pancarkan begitu. Nah, jadi intinya begini, kita tadi menggunakan segala jenis teknologi yang tersedia ya, karena kondisi Indonesia yang geografisnya variatif dan masing-masing teknologi ini kan punya kelemahan. Ya, punya kelemahan dari sisi kapasitas. Tadi Pak Sarwoto sudah menjelaskan, belum lagi satelit itu kan ada durasinya dia ya, 15 tahun biasanya dia rusak, jatuh ke bumi ya paling lama 20 tahun misalnya seperti itu. Nah, jadi karena itu harus kita gunakan semua ya sebagai komplementari satu dengan yang lainnya begitu. Kecuali nanti di masa depan ditemukan satu teknologi yang bisa mengatasi semua persoalan begitu. Oke, siap. Nanti terkait dengan bagaimana idealnya penyebaran menara BTS dan juga penerapan dari satelit ini, kita akan kembali membahasnya selesai jeda. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Investor Daily Talk, kami masih bersama dengan Bapak Sarwoto Atmosutarno di studio dan juga ada Pak Usman Kansong melalui sambungan Zoom begitu ya. Kita ke Pak Sarwoto terlebih dahulu. Pak, berarti idealnya untuk penyebaran menara BTS ini harus ada berapa dalam satu lingkup daerah itu, Pak, maksudnya? Wah, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau kita bicara tentang BTS, itu kan terasosiasi dengan penyelenggara seluler ya. Jadi BTS itu dulu waktu kita bicara 2G, 3G, 4G,
itu ada yang namanya mikro, ada yang namanya makro. Oke. Nah, makro itu bisa menjangkau secara teoritis itu 60 km radiusnya gitu. Oke. Tapi kalau mikro ya bisa tinggal 1/6, 1/10. Bahkan yang mikrosel betul itu apa namanya di mall yang satu beda dengan mall yang lain. Beda itu, ya, udah beda. Itu sebutannya menaranya. BTS juga gitu. Oh, oke. Jadi kalau tadi saya sampaikan dari sisi Mastel kita kan ditugasi untuk membangun BTS yang hari ini sudah lebih daripada 230.000 sebenarnya. Jadi bedakan antara menara dengan BTS ya. Satu menara itu bisa beberapa BTS gitu. Oke. Jadi hanya satu menara bisa ditempelkan berapa BTS gitu ya? BTS. Karena kan sekarang sedang tren yang namanya menara bersama ya. Jadi menara bersama itu operator bersama-sama memakai menara itu untuk pasang BTS ya. Oke. Jadi ini mungkin masyarakat belum tahu tuh bahwa BTS itu hanya satu komponen jaringan yang dimana dia penting sekali karena dari situ melalui antenanya bisa memancar, menerima dan mengatur traffic itu sedemikian rupa sehingga masyarakat bisa menikmati hubungan melalui seluler, terutama seluler. Tapi kalau kita bicara efektifnya untuk menyebarkan internet, berarti masih menara BTS itu? Iya, karena hari ini tuh ada suatu teknologi BTS yang disebut semacam software design gitu. Dia bisa memindah-mindahkan ke frekuensi mana, kemudian juga ke teknologi yang berbeda gitu. Jadi ini sangat fleksibel sekali, yang hari ini belum langsung ke arah BTS langit, karena apa? BTS yang ada ini masih sangat produktif. Ya hari ini kita ada di sini, di gedung ini saya rasa kita ditangkap oleh menara-menara BTS terdekat kita. Gitu. Oke, saya mau ke Pak Usman lagi. Tadi Pak Usman juga sempat menyebut ada Satria 1 ya Pak untuk satelitnya. Ini akan jangkauannya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kapasitasnya itu 150 GB per second, ya Gbps. Nah, awalnya kita merencanakan untuk 150.000 titik. Tapi kalau 150.000 titik hanya kebagian 1 Mbps ya, kecil sekali. Nah, karena itu kita kurangi titik-titiknya, ya kita kurangi titik-titiknya supaya satu titik itu bisa dapat minimal 4, ya minimal 4. Nah, itulah jangkauannya ya. Kalau jangkauannya secara umum ya tentu saja bisa dari Sumatera sampai Papua. Posisinya ini kan ada di 140 derajat bujur timur ya, persis di atas Papua. Nah, jadi Papua ini akan menerima dampak yang lebih besar ya dibandingkan daerah-daerah lain ya karena posisinya. Nah, jadi itu akan melayani tempat-tempat pelayanan publik ya, misalnya sekolah, kemudian puskesmas, kantor-kantor pemerintah, kantor TNI Polri di perbatasan di daerah 3T. Nah, itu kira-kira kalau kita mau bicara jangkauannya jadi 150 GB per second. Oke, nah kalau Indonesia juga punya palaparing itu seperti apa nanti Pak optimalisasinya? Ya ini kan ada program integrasi ya, palaparing. Nah ini juga sedang kita coba rancang ya, percepat ya bagaimana supaya lebih bermanfaat ya, lebih fungsional buat menambah kapasitas jaringan telekomunikasi kita begitu. Oke, baik. Nah, kalau Pak Surwoto melihatnya seperti apa kalau efektifan dari satelit ini, Pak? Jadi satelit itu mempunyai ciri-ciri yang disebut fast deployment ya. Fast deployment itu cepat dipasang lah gitu. Karena kita tinggal mempersiapkan ground segmennya, maka lokasi-lokasi yang akan ditarget itu dengan mudah dan cepat kita layani ya. Hanya perkembangannya satelit ini kan juga cepat sekali, yang tadinya GU band murni geostasioner, sekarang tadi disebut sudah ke LEO, dan LEO pun dia ada yang langsung 5G ya, kemudian
ada yang geostationer juga berubah menjadi namanya HTS ya, High Throughput Satelit seperti Satria 1. Itu satelit yang melayani ke lokasi itu langsung internet dia. Jadi tidak perlu ada suatu konversi box yang mengubah dari transponder menjadi ke arah paket gitu. Jadi ini cirikannya itu dia fast deployment, tentu tadi disampaikan batas waktunya pendek ya. Karena mengapa satelit itu cuma 15 maksimum 20 tahun, karena urusannya adalah power. Jadi power di sana terutama itu ada umurnya gitu. Ya. Itu yang terjadi, dan saya rasa kalau kita bicara satelit, Indonesia ini selamanya akan butuh satelit. Selamanya akan butuh satelit. Makanya kita berharap orang-orang cerdik pandai di Indonesia ini segera terjun, ikut riset gitu. Kemudian inovasi, punya satelit sendiri, karena apa? Memang marketnya selamanya. Ya, nggak mungkin kita pasang 17.000 pulau dengan fiber optik kan. Betul. Dengan submarine cable semua dihubungkan, berapa biayanya mahal sekali gitu. Oke, saya mau ke Pak Usman kembali nih Pak. Kemarin Menkominfo Budi Ari Setiadi sebelumnya pernah mengatakan atau menunjukkan bahwa dukungannya terkait dengan pengembangan pusat data nih Pak, seiring dengan lonjakan adopsi teknologi digital sekaligus kebutuhan yang besar di tanah air. Nah, ini potensi pusat data ini didilai bisa mencapai angka 47 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bagaimana Pak Kemenkominfo penjelasan terkait dengan hal ini? Apakah memang pengembangan ini akan difokuskan mengingat biaya yang dibutuhkan juga besar juga, Pak? Iya, jadi memang kita berencana awalnya itu membangun 4 pusat data. Artinya pusat data di 4 lokasi awalnya. Ada di Cikarang, Bekasi, kemudian di Batam, Labuan Bajo, dan IKN. Ya, tapi kemudian kita evaluasi menjadi di 3 lokasi. Ya, sejauh ini seperti itu. Nah, memang mahal proyek ini, ya, karena itu kita membutuhkan mekanisme-mekanisme pembiayaan yang pembiayaan tertentu ya mekanismenya. Nah, yang sudah jalan, yang sudah peletakan batu pertama dan on progress, bahkan kita berharap 2024 sudah bisa beroperasi itu yang di Cikarang, ya Cikarang, kemudian di Batam kita sedang mencari lokasinya, kemudian juga pembiayaan. Nah, kalau IKN ini kan bersamaan dengan pembangunan ibu kota negara kita ya, apalagi IKN ini akan menjadi katakanlah super smart city yang membutuhkan teknologi digital luar biasa, sehingga pusat data nasional ini menjadi penting. Nah, selain itu memang PDN ini kan keperluannya juga dalam konteks perlindungan data ya. Konteks perlindungan data ya, ini juga sekaligus pusat data yang sifatnya ya teknologi perlindungan data juga begitu. Nah, di era sekarang yang kita lihat banyak sekali kebocoran data, pusat data nasional ini adalah salah satu solusi ya. Bukan satu-satunya, salah satu solusi untuk mengurangi kebocoran ataupun pencurian data. Ya, selain juga ya nanti kita ini kan akan menuju ke satu data Indonesia misalnya seperti itu. Nah, hal seperti ini penting. Pusat data nasional menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting untuk menuju Indonesia emas, Indonesia digital. Ya, ini roadmap-nya juga sedang kita susun bersama industri juga, Indonesia Digital 2045 begitu. Oke, singkat saja Pak, kalau dari Mas Tel sendiri, seberapa besar urgensinya nih untuk pusat data ini? Ya, kita tahu bahwa kita juga benchmark ya dengan negara lain. Jadi kalau benchmarknya dengan negara lain itu ada istilahnya masyarakat 5.0 ya. Masyarakat 5.0 itu isinya adalah masyarakat yang memanfaatkan informasi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bisa memanfaatkan itu kan sekarang diperlukan suatu data yang masif ya,
yang harus diolah dengan cepat dan aman. Nah, ada teknologinya. Kalau misalnya gini, saya telepon Mbak nih, terus telepon ditutup, selesai kan? Pembicaraan kan gimana? Nah, sekarang ini percakapan kita itu bisa disimpan. Untuk suatu saat informasi ini bermanfaat gitu. Nah, cara menyimpan itulah ditempatkan di yang namanya pusat data atau data centers. Nah, data centers ada istilahnya lagi data center and clouds. Ya. Nah, dengan penyimpanan itu maka berkembanglah teknologi yang namanya big data. Ya. Nah, big data kemudian ada lagi setelah dia disimpan besar-besaran di suatu tempat, maka ada yang bagaimana data analitiknya. Nah, data analitiknya itu sekarang sudah bukan lagi orang yang ngambil menganalisa, ada AI juga kan, terus berkembang ke arah seperti itu, dan itu trackingnya Indonesia akan ngikutin terus. Nah, mengapa? Karena hari ini juga sangat menarik, pemerintah pun juga mempunyai program digitalisasi pemerintahan, seperti IKTP, digitalisasi pemerintahan. Kemudian kita tahu sekarang kita ngurus paspor juga gampang sekali. Dan itu semua memerlukan yang namanya data center and cloud. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita hari ini. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk.